Bismillah, soal yang ke-27. Assalamualaikum Ustaz Said. Semoga Allah menjaga Ustaz dan memberikan kemudahan bagi dakwah Ustaz. Ya Ustaz, di saat imam membaca doa kunut, apa yang kita lakukan? Diam atau mengaminkannya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertanyaan pada kesempatan malam ini ba'da salat tarawih malam ke-17 Ramadan dari 27 Maret 2024 adalah seputar bagaimana makmum di saat imam sholat tarawih membaca kunut al-witr, Allahumma hdina fiman hadait, maka apakah diam atau bagaimana? Maka jawabnya, nu'amminu wara al-imam idza da'a fil kunut, bahwa kita para makmum mengaminkan bersama imam juga jika imam membaca doa kunut. Lalu apakah ada pendalilannya? Jawabnya na'am. Pendalilannya telah datang hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abi Daud dan juga Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim, yang mana sanadnya bertumpu kepada Thabit ibn Yazid an Hilal ibn Khabbab an Ikrimah an Ibn Abbas. Berkata Ibnu Abbas, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syahran, bahwa Nabi melaksanakan kunut 1 bulan mutatabi'an, dalam keadaan terus setiap hari dalam 1 bulan itu, fi zuhr wal asr wal maghrib wal isya was subh. Maka Nabi melaksanakan pada 5 waktu, salat zuhur, asr, maghrib, isya dan fajar. Fi duburi kulli salat, di akhir dari salat, maknanya jika maghrib di rakaah yang ketiga, jika isya di rakaah yang keempat. Idz qala sami'allahu liman hamidah, dan tempat kunutnya setelah ruku, sami'allahu liman hamidah minar rak'ah al-akhirah. Yadu ala ahya min bani Sulaim ala ri'lin wa dakwan wa usayyah, bahwa Nabi mendoakan kepada kabilah-kabilah Arab yang mendolimi kaum muslimin. Maka kemudian poinnya adalah wa yu'amminu man khalfahu, wa yu'amminu man khalfahu, dan mengaminkan orang-orang yang ada di belakangnya. Maka hadis ini mahaluh, sanad ini yang kami sebutkan semua rijalnya thiqat kecuali Hilal ibnu Khabbab, maka dia saduq. Telah terjadi ikhtilaf di kalangan ahli jarhi wa ta'dil tentang ikhtilatnya dia. Maka disebutkan oleh Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, kana qad taghayyara qabla mautihi, dia telah pikun sebelum meninggalnya. Dan begitu pun diikuti oleh Al-Ukaili dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim, Abu Ahmad, dan dinafikan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Ma'in, bahwa Ibnu Ma'in mengatakan la mahtalato wala taghayyar, tidak terjadi ikhtilaf dan tidak terjadi kepikunan. Maka hadis ini telah disahihkan oleh para ulama seperti Al-Hakim di Mustadraknya, dan An-Nawawi mengatakan rawahu Abu Daud bi isnadin hasan au sahih di kitabnya Al-Majmu'. Dan begitupun
Ibnul Qayyim di Zadil Ma'ad mengatakan haditsun sahih, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitabnya Nata'ijul Afkar mengatakan hada haditsun hasan, dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Maka hadis yang datang dari Ibni Abbas di sini hadis yang marfu, karena Ibnu Abbas mengisahkan bahwa Nabi melaksanakan kunut. Dari kesahihan hadis ini, maka berpendapat kebanyakan dari para ulama untuk makmum itu mengaminkan apa yang dibaca oleh imam. Dan dinukilkan dari salaf, dari para tabi'in, seperti dari Al-Hasan Al-Basri, di mana diriwayatkan oleh Yunus ibnu Ubaid, muridnya Al-Hasan Al-Basri, kan Al-Hasan yara an yad'al imamu fil qunut wa yu'minu man khalfahu min ghairi raf'is shaut. Maka mereka mengaminkan imam tanpa harus berteriak-teriak amin amin dan sebagainya. Maka di sini sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh Nabi, wa yu'minu man khalfahu, dan para sahabat dulu. Dan begitupun fatwa dari Malik ibnu Anas, Imamu Darul Hijrah, di mana Malik ibnu Anas berkata, yaqnutu finnis min Ramadan, yakni al-imam yal'anul kafarah wa yu'min man khalfahu. Maka berkata Imam Malik agar mengaminkan yang di belakangnya. Wa kadzalika qaul Ahmad wa huwa Ibnu Hanbal, Imam As-Sunnah, dengan qorinya Ishaq ibnu Rahawih. Maka disebutkan dari keduanya berkata, yad'ul imam wa yu'minu man khalfahu, bahwa keduanya mengatakan imam berdoa dan para makmum mengaminkan di belakangnya. Dan begitupun dari para ulama yang berpendapat seperti ini, Imam Ibnu Huzaimah, di mana dia mempunyai kitab Sahih Ibnu Huzaimah dan memasukkan hadis ini, hadis Ibnu Abbas tadi, dan membuat bab, dan bab ini dalil tentang bagaimana fikih dari penulis kitab. Maka Imam Ibnu Huzaimah menulis bab setelah memasukkan hadis Ibni Abbas yang sahih atau hasan tadi, babul kunut fi salawat kulliha wa ta'minil ma'mumin inda du'ail imam fil kunut. Bab bahwa kunut itu dilaksanakan semuanya dan mengaminkan para makmumin di saat imam membaca doa. Dan begitupun ini adalah ucapan dari ulama yang setelah mereka, seperti Ibnu Qudamah di Al-Mughni mengatakan, ida akhadal imamu fil kunut ammana man khalfahu wala na'lamu fihi khilaf. Maka jika imam membaca kunut witir, agar mengaminkan yang di belakangnya, dan ini tidak ada khilaf. Maka di sini para ulama kebanyakan mengambil pendalilan hadis Ibnu Abbas tadi, yang mana pendalilannya di sini adalah kias kepada pengaminan kunut an-nazilah kepada kunut al-witr. Dan ini adalah ucapan yang baik dikarenakan tidak kias ma'al farik di ilmi usul, karena keduanya sama hukumnya mustahabban. Kunut nazilah sunnah, kunut witr sunnah. Maka bisa dijadikan beberapa hukum pada kunut nazilah, bahwa para sahabat mengaminkan Nabi, maka begitupun di dalam kunutul witr para makmumin mengaminkan dari imam. Maka selesai jawaban yang pertama. Alhamdulillah tidak panjang. Masih ada soal?